Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sedekah, yang mana sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian sedekah, ketentuan sedekah, dan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam bentuk sedekah daripada sedekah. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, ada 4 daripada bentuk sedekah. Yang pertama yaitu bentuk sedekah dengan perbuatan ataupun dengan sikap. Bagaimana sih sedekah dengan perbuatan ataupun sedekah dengan sikap? Jadi contohnya ialah misalkan tetangga kita sedang merasakan kebanjiran, sedang terjadi kebanjiran di rumahnya, kita bisa membantunya, kita bisa menolong tetangga kita tersebut dengan mengangkatkan barang-barangnya. Nah, jadi itu termasuk daripada sedekah. Bisa juga misalkan teman kita sedang kesusahan, mendorong motornya yang sedang mogok, maka kita membantu mendorong. Nah, itu termasuk daripada sedekah perbuatan. Nah, jadi itu yang pertama, sedekah dengan perbuatan ataupun sedekah dengan sikap. Nah, yang kedua yaitu sedekah dengan lisan. Nah, sedekah dengan lisan, bagaimana sih sedekah dengan lisan? Jadi ketika seseorang mendoakan orang lain dengan mendoakan yang kebaikan kepada orang lain, maka itu termasuk daripada sedekah. Jadi ketika seseorang mendoakan orang lain kebaikan kepada orang lain, maka itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ketika seseorang memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada orang lain, seperti seorang guru kepada muridnya, itu juga termasuk daripada sedekah. Apalagi itu dimasukkan dalam sedekah jariyah, sedekah yang akan mengalir terus ketika ilmunya selalu diamalkan oleh murid-muridnya nanti. Nah, jadi itu yang kedua, yaitu tentang sedekah dengan lisan tadi. Yang ketiga yaitu sedekah dengan harta. Nah, jadi sedekah dengan harta ini paling enak apabila kita memiliki harta. Jadi ketika kita memiliki harta kita, baik itu sedikit ataupun banyak, maka kita harus bersedekah, baik itu berupa makanan, minuman, ataupun dengan uang. Jadi ketika melihat orang kesusahan, maka kita bantu dengan misalkan orang kelaparan, seperti orang pinggiran, orang kelaparan dan kehausan, maka kita berikan dia makanan, kita berikan dia minuman. Jadi itu termasuk daripada sedekah dengan harta. Bisa juga dengan mewakafkan, misalkan kita memiliki mobil yang banyak, kita bisa memberikan mobil tersebut untuk sebagai sarana umum, seperti ambulan, seperti mobil pemadam kebakaran. Nah, itu termasuk sedekah daripada harta. Jadi ketika kita memiliki harta, maka kita akan tambah mudah lagi untuk melaksanakan sedekah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sedekah dengan jasa ataupun ide, gagasan. Jadi ketika misalkan seseorang, ketika kita sebagai arsitek misalkan, kita bisa memberikan ide kita, memberikan gagasan kita, membentuk bangunan yang bagus seperti apa. Jadi misalkan kita sebagai yang ahli dalam matematika, kita memberikan hitung-hitungan, misalkan berat bebannya rumah tersebut berapa, kuatnya berapa. Jadi kita bisa menghitungkan ini ketika diberi beban segini maka kuat atau tidaknya. Jadi kita bisa memberikan gagasan ataupun ide kita dalam menghitung beban yang akan dipasangkan dalam pembangunan rumah tersebut. Nah, jadi itu merupakan ide atau gagasan. Selain itu juga misalkan kita berdiskusi dengan teman ataupun ada sebuah masalah, menghadapi sebuah masalah, teman kita menghadapi sebuah masalah, kita memberikan ide, memberikan gagasan kepada teman kita dalam memberikan solusi kepadanya, maka itu termasuk daripada sedekah melalui ide ataupun gagasan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itu tadi beberapa bentuk daripada sedekah. Jadi 4 tadi. Yang pertama yaitu sedekah dengan perbuatan, yang kedua sedekah dengan lisan, yang ketiga sedekah dengan harta, dan yang keempat sedekah dengan ide atau gagasan. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan keempat-empatnya, berbagai bentuk sedekah ini, sehingga kita dapat mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya,
perlu diketahui bahwasanya minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi anak-anak Bapak semuanya dipelajari pelajaran yang sebelum-sebelumnya dengan baik agar ketika ulangan harian kita dapat anak-anak Bapak semuanya dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.